Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Limasari dengan NIM 7211419167. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 Sistem Informasi Manajemen. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Langsung saja ke poin yang pertama, ada perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce, definisi sempit yang sering kita sebut hanya meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok, yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Poin yang pertama ada electronic commerce di luar batas perusahaan. Yang pertama ada business to customer atau B2C. E-commerce mengacu pada transaksi antara pebisnis dan konsumen akhir dari produk. Yang kedua ada business to business atau B2B yang mengacu pada transaksi antara pebisnis di mana tidak ada satupun konsumen akhir. Ini mungkin secara relatif melibatkan sedikitnya orang. Umumnya kelompok sistem informasi perusahaan yang sangat terpengaruh oleh B2B ini. Poin yang kedua ada manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama ada perbaikan layanan di atas akan memberikan kontribusi kepada stabilitas keuangan. Yang kedua ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Poin yang ketiga ada kendala-kendala e-commerce. Ada 3 kendala dalam e-commerce, yaitu yang pertama ada biaya yang tinggi, yang kedua ada kekhawatiran akan masalah keamanan, yang ketiga ada peratu lunak yang belum mapan. Masing-masing kendala di atas akan semakin tertantang seiring dengan perkembangan teknologi dan populernya sistem informasi. Poin yang keempat ada ruang lingkup dari e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. E-commerce menyumbang hampir 1,7 triliun dolar untuk aktivitas perekonomian di Amerika Serikat selama tahun 2003. E-commerce telah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 15% setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Lebih dari 21% penjualan pabrik produksi Amerika Serikat, sekitar 843 miliar dolar pada tahun 2003 merupakan hasil dari e-commerce. Hampir 17% penjualan dari distributor, sekitar 730 miliar dolar, adalah dari hasil e-commerce. Poin yang selanjutnya ada jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis atau business intelligence, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Poin yang kedua ada intelijensi bisnis. Sebelum ikut serta dalam e-commerce, manajer harus memahami hubungan perusahaannya dengan pelanggan, pesaing, pemasok, dan pihak eksternal lainnya. Business Intelligence atau BI adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Unsur yang pertama ada basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya ada www.lexisnexis.com untuk mendapatkan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai macam sumber. Unsur yang kedua ada mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contohnya ada Google, Yahoo, MSN, AltaVista, dan sebagainya. Poin yang ketiga ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasi. Namanya yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional. Istilah yang seringkali dipergunakan untuk iOS adalah EDI, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange, pertukaran data elektronik. Kedua istilah di atas seringkali saling bertukar penggunaan, tetapi jika ditarik satu garis perbedaan, EDI dianggap sebagai subkumpulan dari suatu sistem interorganisasi. Poin yang selanjutnya ada sistem interorganisasi. Semua perusahaan bekerja bersama sebagai suatu unit yang terkoordinasi, meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaannya. Yang berpartisipasi disebut sekutu dagang, sekutu bisnis, atau alianis bisnis. Poin yang pertama ada manfaat dari iOS sendiri. Sekutu dagang dapat memasuki suatu kerjasama iOS dengan harapan akan dapat merealisasikan 2 manfaat penting. Manfaat yang pertama ada efisiensi
komparatif. Para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Efisiensi komparatif ada dua macam, yaitu yang pertama ada efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Manfaat yang kedua ada kekuatan penawaran. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan diambil dari area dasar, yaitu yang pertama ada fitur-fitur produk yang unik, yang kedua ada menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, yang ketiga ada meningkatkan biaya perpindahan. Poin yang kelima ada EDI atau Electronic Data Interchange. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI adalah implementasi dominan dari suatu iOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan menggunakan EDI, jika dibandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Meskipun EDI lebih mahal, yang dimana membutuhkan biaya mulai dari $5.000 hingga $30.000 untuk sambungan selama 1 tahun dengan satu vendor atau pelanggan. Tetapi EDI ini tetap metode yang paling terdepan. Subpoin yang pertama ada extranet, cara lain mendirikan iOS dengan menggunakan bentuk aman teknologi internet yang disebut dengan extranet. Perusahaan menggunakannya berkolaborasi dengan kejujuran supplier dan banyak konsumen untuk berbagi informasi yang sensitif. Keamanan dan kebebasan pribadi merupakan perhatian serius sehingga extranet secara umum diamankan di balik firewall. Subpoin yang kedua ada sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor iOS biasanya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon secara reaktif, menerima atau menolak tawaran sponsor untuk menerapkan iOS sendiri. Subpoin selanjutnya ada pengaruh penerapan. Prem Kumar dan Ramamurthy mengidentifikasi 4 faktor kritis dalam menentukan jika perusahaan akan menjadi proaktif atau reaktif. Yang pertama ada tekanan kompetitif, yang kedua ada penggunaan kekuasaan, yang ketiga ada kebutuhan internal, yang keempat ada dukungan dari manajemen puncak. Poin yang selanjutnya ada manfaat tak langsung dari iOS sendiri. Yang pertama ada mengurangi kesalahan, yang kedua ada menurunkan biaya, yang ketiga ada meningkatnya kemampuan untuk bersaing, yang keempat ada memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, yang kelima ada meningkatnya efisiensi operasional, yang keenam ada memperbaiki layanan pelanggan. Berikut adalah ilustrasi dari manfaat tidak langsung iOS. Poin selanjutnya ada strategi B2C pada e-commerce. Dua alasan pentingnya strategi bisnis untuk e-commerce B2C ada dua, yaitu yang pertama, semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, ada banyaknya pelanggan yang mulai melakukan pembelian menggunakan web. Subpoin yang pertama ada produk-produk digital. Merupakan beberapa produk dan jasa tertentu yang dikirimkan kepada pelanggan melalui internet, contohnya compact disc atau CD. Yang kedua ada produk-produk fisik, barang-barang yang tidak dapat dikonsumsi melalui web, sebagai gantinya barang dikirimkan kepada pelanggan, contohnya ada online shop. Yang ketiga ada penjualan maya versus campuran. Penjualan maya itu sendiri atau virtual sales, penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tetapi tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran atau hybrid sales, penjualan yang memiliki tempat penjualan secara fisik dan penjualan secara web. Yang ketiga ada pemerintahan elektronik. Pemerintahan juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce sendiri. Salah satu contohnya adalah pengisian SPT online yang sudah dapat dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Poin selanjutnya ada langkah e-commerce berikutnya. Perdagangan bergerak penggunaan seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Nirkabel berkelas bisnis di semua tempat hotspot yang ada di tempat-tempat tertentu, membuat kita lebih mudah mengakses email atau keperluan kita sendiri. Tetapi untuk keperluan bisnis diperlukan koneksi yang cepat dan stabil. Poin yang selanjutnya ada menggunakan internet. E-commerce tidak mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Yang pertama ada World Wide Web atau WWW, kumpulan komputer yang bertindak sebagai server atau isi kandungan yang menyimpan dokumen yang memungkinkan melihat isi berupa teks, grafik, audio, sekaligus memungkinkan dibuatnya link dengan dokumen lain di dalam web.
Yang selanjutnya ada cyberspace atau superhighway informasi. Istilah dari cyberspace ini dari William Gibson tahun 1984, bukunya yang Neuromancer, menjelaskan masyarakat yang telah menjadi budak teknologi itu sendiri. Sedangkan superhighway informasi menjelaskan sistem yang memberi akses setiap orang pada kekayaan informasi yang berada di masyarakat modern. Poin selanjutnya yaitu aplikasi bisnis internet. Yang pertama ada e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit harus memesan persediaan dan merupakan hal yang sangat penting bagi layanan pasien bahwa persediaan medis yang tepat tersedia bagi kebutuhan para pasiennya. Rumah sakit telah melakukan sebagian besar pembelian mereka secara online. Yang kedua ada aplikasi retail. Aplikasi bisnis web yang paling dikenal masyarakat umum adalah retail. Sebagian besar rantai retail besar telah hadir di web. Banyak pre-retail membuat homepage mereka yang dapat secara langsung diakses melalui web. Poin yang selanjutnya ada saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama ada pastikan situs web Anda adalah kuat. Yang kedua ada pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel dan intuitif. Yang ketiga ada menekankan isi. Yang keempat ada sering diperbarui. Yang kelima ada melihat di luar pelanggan. Yang keenam ada tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketujuh ada menjadikan internet intuitif. Yang kedelapan ada berada di lokasi web yang tepat. Yang 9 ada menciptakan rasa kebersamaan. Yang ke-10 ada carilah bantuan jika Anda membutuhkan pertolongannya. Saran-saran di atas sekaligus menunjukkan bahwa memanfaatkan web secara sepenuhnya ternyata tidak hanya sekadar membuat halaman web saja. Keberadaan web yang baik membutuhkan lebih banyak usaha daripada kebanyakan proyek-proyek lain yang tidak berhubungan dengan web. Poin yang terakhir ada dampak internet pada bisnis di masa yang akan datang. Yang pertama ada kurangnya pengguna, yang kedua ada kurang stabilnya jaringan, yang ketiga ada harganya kurang terjangkau. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bab 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.